sini kita akan bikin konten vlog yang bertemakan tentang mengupas suatu kasus. Jadi namanya apa ini? Balkon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di channel kami Covid P2M BNNK Kuantan Singini. Apa itu Covid? Jelaskan Faisal. Baik, Covid adalah inisiasi dari rekan-rekan di P2M. Bahwasanya di tengah wabah corona ini kita tidak bisa melakukan kegiatan secara tatap muka, langsung melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu kita harus punya inovatif. Makanya lahirlah Covid ini. Coach peduli dan inovatif. Peduli terkait masa depan remaja, masa depan anak-anak milenial Indonesia, jangan sampai mereka terjerumus kepada narkoba. Inovatif, kita harus inovatif. Seperti ini. Nah, kita bakal melakukan penyuluhan sosialisasi secara daring, melalui video, melalui media sosial yang kita punya. Betul? Betul. Nah, ini pengelola Covid ini kita kebetulan ada 4 orang. Saya sendiri, Esa, kemudian ada Yogi, Amrul, Irfan. Nah, kita berempat ini satu seksi di P2M BNN Kabupaten Kuantan Singini. Nah, ini vlog pertama kita. Nanti insya Allah kedepannya bakal ada vlog-vlog lain yang akan kita tampilkan kepada panggilannya apa nih? Guys, Sana bro, bersinar. sana bersinar. Jadi intinya kita akan menampilkan vlog terkait P4GN. Apa P4GN? Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran buah tenaga kerja. Tentang itu. Ya. Jadi di sini kita akan bikin konten vlog yang bertemakan tentang mengupas suatu kasus. Jadi namanya apa ini? Balkon. Balkon, ya balkon. Bincang langsung kasus dan operandi narkotika. Hari ini kita syutingnya di ruangan dulu ya teman-teman, karena balkonnya lagi dibangun. Nah, nanti kalau seandainya nanti ke next shootnya kita bakal betul-betul syuting di balkon. Iya. Benar. Emang ada balkon di kantor. Baik. Nah, di tengah pandemi dan saat bulan puasa, ini kira-kira kasus narkotika hilang nggak? Setuju? Ya, mungkin juga para bandar juga memanfaatkan momentum di tengah pandemi ini dan juga bulan puasa juga untuk melaksanakan tindak tanduknya dalam mengendalikan narkoba. Nah, salah satunya itu kasus yang terjadi di Pekanbaru, Pak Esa. Yang baru-baru ini terjadi ada 3 pasang pemuda-pemudi yang ditangkap kepolisian yang lagi pesta narkoba di hotel. Nah, itu dia. Sangat bersinar. Kali ini kita akan membahas berita yang lagi hits di Riau. Ya. Nah, coba lihat, nanti lihat di layar. Editor tampilin ya. Ya. Wabah corona bulan Ramadan, 6 orang warga Pekanbaru pesta narkoba di hotel. Wah, ini berita yang lagi hits di Provinsi Riau. Ya. Nah, kalau dari berita dapat kita lihat 6 orang ini ditangkap oleh Satres Narkoba Polresta Pekanbaru, betul? Ya, benar. Betul lah. Betul. Oleh Polresta Pekanbaru di salah satu hotel di kota Pekanbaru. Nah, mereka ini sepertinya tidak peduli akan wabah corona, PSBB, dan juga bulan puasa. Kejadiannya ini kalau dari berita tanggal 1 Mei, sudah puasa kayaknya, sudah puasa betul. 6 orang ditemukan barang bukti berupa 6 butir pil H5. Nah, H5 sangat bersinar. Apa itu H5? Coba kita tanya sama Ojo. Ya, apa itu H5? Nah, H5 itu adalah biasanya populer di kalangan masyarakat itu namanya Happy Five.
Happy Pipe itu adalah obat keras yang biasanya dokter itu memberikan itu untuk obat gejala psikologis, nah, seperti misalnya obat untuk susah tidur, insomnia ataupun kejang otot. Nah, kenapa namanya Happy Pipe? Nah, dulu asal usul obat ini berasal dari negara Jepang. Nah, di negara Jepang itu namanya itu Eringen Pipe. Cuman karena dia efeknya itu sedatif dan hipnotik, jadi pengguna itu mendapatkan efek dari menenangkan, rileks dan bahagia. Makanya masyarakat Indonesia itu memberikan namanya Happy Pipe. Nah, Happy Pipe ini merupakan, kalau di Undang-Undang 35 tentang narkotika, merupakan psikotropika golongan 4, atau biasanya namanya benzodiazepam, atau benzodiazepin. Jadi happy Happy Pipe untuk happy, untuk senang-senang. untuk senang-senang. Nah, kenapa Happy Pipe ini berbahaya, Pesa? Karena itu dia mengakibatkan efek yang relaksasi tadi, dan juga efek itu temporer. Nah, temporer di sini ada jangka waktu, dan ketika dia tidak menggunakan, maka terjadilah sakau atau withdrawal syndrome, efek gejala putus zat kepada si pemakai. Nah, begitu, Pesa. Ini kalau kita lihat dari yang diamankan oleh pihak kepolisian, 6 orang, 3 orang laki-laki, 3 orang wanita. Nah ini, Bang Yogi. Kalau kita lihat dari umurnya, sepertinya mereka ini dalam rentang produktif, remaja. Ya, benar. Nah, apakah saat-saat ini memang narkoba itu di kalangan remaja maraknya? Generasi milenial gitu. Generasi milenial. Ini umurnya berapa? Menyasar generasi. Atau ya gini, sebenarnya kan yang mudah-mudah kayak gini, ini diawali banyak faktor lah yang memancing untuk mengambil sikap seperti ini gitu kan. Jadi terkadang ada gengsi dari teman. Kemudian juga untuk coba-coba tuh memang semua kalangan remaja memang rata-rata ya saya konseling gitu ya. Ya cuma untuk coba-coba gitu Pak. Jadi mereka coba-coba, ujung-ujungnya jadi Ketagihan. Jadi yang perlu kita hindari ketagihan. Kalau ketagihan, yang jelas nggak usah coba dulu deh Pak. Kalau kamu ketagihan nggak usah coba gitu kan ya. Kalau ketagihan game itu beda lagi. Kasus narkotika berarti ini masuk kasus ya. Modus operandinya, kalau dari pemberitaan kita lihat mereka ini menyewa kamar. Menyewa kamar 6 orang, 3 pasang. Double bed apa single bed itu Pak? Kamu kayaknya ini pengalaman. Kalau single bed nggak muat kan? Iya betul. Di berita diceritakan motifnya gimana? Nggak ada ya keterangannya. Kalau dari berita sebenarnya modusnya memasukkan narkoba atau mulai kronologisnya nggak diceritakan kayaknya Pak Yogi ini. Mungkin juga ada sangkut pautnya dengan hasil penelitian LIPI dengan BNN tahun 2019 Pak Esa. Jadi LIPI juga menyatakan hasil penelitiannya yaitu ada 3 faktor utama yang mengakibatkan generasi milenial itu terjerumus menyalahgunakan narkoba. Nah, yang pertama itu sering keluar malam. Jadi tidak ada pengawasan dari orang tua. Jadi juga memang dibutuhkan ketahanan keluarga, itu salah satunya yaitu adalah komunikasi yang baik di keluarga, terutama orang tua dengan anak. Kemudian yang kedua itu faktor juga bermain game online. Lagi apalagi sekarang di rumah saja kan? Di rumah saja, ini dia bosan di rumah atau gimana kan? Jadi dia mencari pencarian lain gitu kan? Karena pada dasarnya generasi milenial ini adalah generasi yang dalam proses pencarian jati diri, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah anak muda atau remaja yang ikut-ikutan geng motor, seperti itu. Kita tahu kan geng motor itu seperti apa sekarang ini. Jadi mereka itu mencari hal baru itu pada hal-hal yang berbau-bau negatif seperti itu. Jadi untuk mereka itu menjadi rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena faktornya tadi. Jadi intinya kita harus mengisi kegiatan-kegiatan dengan positif. Positif. Nah, sangat bersinar.
Di sini salah satu korps kita dari berempat ini ada yang ahli editing, baik itu desain grafis maupun video editing. Iya. Nah, kita minta dulu tipsnya gimana untuk menyalurkan ke hal-hal yang positif. Pak Irfan, Gimana? Tips topik dalam mengisi hari-hari dalam kegiatan positif. Menyalurkan kebosanan Pak Irfan Iya. ke Selama dalam pandemi. karya-karya karya-karya. yang wah. Khususnya selama pandemi ini, kegiatan positif apa sih yang bisa dilakukan oleh generasi muda di rumah atau di mana? Silakan. Mungkin menurut pengalaman sehari-hari, untuk menyalurkan kreativitas ini kita bisa mendapatkan referensi atau ilmu dari media daring, karena sama-sama kita tahu sekarang ini kita kan dihimbau untuk di rumah saja, jadi kita manfaatkanlah media daring itu untuk memperoleh informasi. Jadi dari sana nanti akan timbul ide-ide kreativitas apa saja yang mungkin bisa dilakukan ya, nanti kita sesuaikan juga dengan bakat kita teman-teman. Kalau ada yang punya bakat di musik mungkin bisa membuat lagu, contohnya rekan kita Pak Isa juga. Tolong dilihat ya. lihat aja deh, sudah lihat lagu ya. Di channel YouTube berikut. kita bisa langsung corona. Iya. Dilakukan interogasi, tersangka SF mengaku menyewa kamar lagi di hotel dilakukan pelacakan di kamar, ternyata ada pacarnya ST. Lagi-lagi barang bukti ditemukan. Kronologinya mungkin mereka sengaja lari dari rumah menyewa hotel karena biar aman. Seperti itu kayaknya. Atau ada modus operandi lain? Kenapa tidak di bawah jembatan di pohon sawit gitu kan? Mungkin hotel sekarang lagi ngasih promo gila-gilaan mungkin Pak. Oh iya. Oke kan? Karena menurunnya tingkat dunia ya. Jadi orang hotel sekarang kan lagi memberi promo yang besar-besaran gitu kan. Jadi mungkin para tersangka ini juga memanfaatkan situasi gitu. Betul. Dan juga perlu digarisbawahi Pak Isa, bahwasanya kalau misalnya generasi milenial ini kalau dia tidak nyaman di rumah, maka dia akan mencari pencarian ke kelompoknya gitu. Nah, ketika dia masuk ke dalam kelompoknya, ada norma yang diberlakukan oleh kelompoknya. Nah, normanya itu mungkin kalau lu mau gabung sama kita nih, lu harus menggunakan narkoba nih kayak kita. Mungkin dia karena dia tidak punya daya tangkal di rumahnya, diskusi atau komunikasi dengan orang tuanya kurang bagus, makanya mereka mencari pelarian ke kelompoknya. Dan untuk diterima di kelompoknya, mereka harus melakukan sesuai dengan aturan kelompoknya. Mungkin juga seperti itu, guys. Oh, makanya gengsi tadi. Jadi modus operandinya mereka karena pergaulan, karena dia mungkin dia teman-temannya kali ya. Oh, Iya. bro ngapain di rumah? Mending kita ke hotel. Nah, ya. Ngapain kan? Apa istilahnya kalau nekan? Oh, Sud. Betul, ngesut. Nah, mending kita ngesut di hotel. Kita duduk-duduk, nah, gitu kan. Nah, wah, kayaknya mereka udah senior nih kan. Barang bukti pil A5 disimpan di dalam. Wah, gimana cara ngomongnya? Di dalam rak yang digunakan sama pelaku nih Pak. Apa mungkin kalau seandainya disimpan di itu nggak digeledah kali sama apa ya, sama petugas ya? Si pelaku ini nggak kesampaian bahwa polisi itu bukan hanya laki-laki, polisi perempuan juga ada gitu kan. Akhirnya digeledah temukan ketemu deh. Mungkin bagi si pelaku itu merupakan daerah yang paling aman. Ternyata gitu sana. Jadi apapun itu kalau sudah menyangkut kejahatan narkotika, kamu pasti akan ketahuan. Jadi jangan sampai coba-coba, oke? Iya. Oke, Coach. Apalagi ya ini kronologisnya. Ini kayaknya lumayan risk kayaknya berita waktu di Pekanbaru ya sampai ke sini. Ah, kira-kira di wilayah kita di Kuantan Singingi ini modus seperti ini ada nggak dilakukan oleh remaja-remaja ini? Kita harapnya jangan sampai ada. Ya. Cuman kalau
kira-kira bisa tak ini jadi inspirasi bagi mereka untuk berbuat seperti ini? Ya selama ini ya kalau daerah kita Kabupaten Kuantan sini, alhamdulillah belum termasuk zona merah atau kuning, masih zona hijau ya. Kayaknya masih zona hijau kayaknya, gitu kan? Karena masih jalur perlintasan lah kalau untuk daerah Kuantan sini ini. Dan modus operandi juga yang waktu kita mengundang Pak Jaksa itu, kegiatan kita juga menyampaikan di persidangan itu biasanya dikasih gratis dulu pesa. Oh iya, iya. Dulu gitu kan, nanti tapi dia naruhnya misalnya kan dia janjian dulu. Nah, dia naruh di bawah jembatan sana, nah, nanti jemput sana gitu. Bukan langsung dikasih gitu, bukan gitu. Jadi awalnya memang dikasih dulu gratis gitu. Nah, Jadi gratis mau, kemudian nagih, tagihan, canduan, suruh beli. suruh beli. Nah, ini mana ada yang gratis kan? Nah, yang lebih membahayakannya, kenapa narkoba itu berbahaya? Karena kalau udah ketergantungan, maka dia akan bersifat ada gejala putus zat. Nah, kalau gejala putus zat itu terjadi, maka akan terjadi pencarian zat secara impulsif. Nah, impulsif ini dia nggak mikirin, mau bagaimanapun dia harus mendapatkan barang Ah, iya, itu. betul. Dan Entah mikirin efek apa yang terjadi. Nah, dia nggak mikirin lagi efeknya, bisa melakukan tindakan kriminal seperti itu. Dan itu juga salah satu penyebab dampak dari efek penyalahgunaan narkoba itu adalah rusaknya tatanan kehidupan sosial dari pengguna tersebut. Nah, itu tadi. Jadi Ya. intinya tetap modus operandi apapun yang dilakukan untuk menyalahgunakan narkotika itu pasti akan ketahuan. Jadi jangan sampai sana coba-coba, oke? Ya. Jangan sampai coba-coba walaupun nanti sembunyi di balik pohon sawit. Iya. Pohon karet tetap akan ketahuan. Jadi intelnya BNN sama Polri itu banyak. Iya. Karena juga Pesa, dalam hal penanganan kasus pidana narkotika saat ini dilakukan penuntutan maksimal. Untuk narkotika golongan 1 ada sabu, ganja, ekstasi, itu sekarang minimal itu 4 tahun. Minimal 4 tahun penjara. Nah, bisa dibayangin kan kondisi penjara sekarang ini begitu crowded, begitu over kapasitas. Nah, salah satu paling besar itu hampir setengah mungkin Pak Esa. Itu isinya adalah napi kasus Ya, narkotika. betul. Nah, walaupun juga ada solusi rehabilitasi, tapi kalau misal rehabilitasi tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau kita minum, misalnya kita batuk nih, minum obat batuk, besoknya sembuh. gitu kan. Nah, kalau rehabilitasi pemulihannya itu adalah seumur hayat. Ya, betul. Nanti kalau ada yang penasaran rehabilitasi itu apa, nanti kita bahas di vlog kita yang lain karena ini kita khusus membahas terkait kasus dan modus operandi narkotika. Jadi nanti kalau seandainya sana bersinar ada yang penasaran terkait rehabilitasi atau tugas itu P2M, nanti kita akan bahas di vlog kita selanjutnya. Iya. Nanti ikuti terus ya vlog apa YouTube kita. Iya. Channel kita. Channel kita. Oke, salam bersinar. Mungkin itu saja tadi satu kasus yang kita bahas yang terkait penangkapan 6 orang di salah satu hotel di Pekanbaru yang jadi berita viral di Riau, itu terkait penyalahgunaan narkotika. Nah, untuk mengikuti channel ini silahkan di subscribe. Ya, subscribe. Ya, subscribe. Dan klik tombol lonceng di bawah. Teng-teng. Nanti sana bakal update video-video dari kita. Intinya video-video dari kita ini terkait tentang PN4GN. Apa tadi PN4GN? Cegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran Terkait PN4GN. Intinya tentang itu. Kita walaupun dalam pandemi corona ini kita tetap akan melakukan penyuluhan, kita tetap akan melakukan sosialisasi terkait bahaya narkoba kepada sanak-sanak bersinar semua. Oke? Siap. Kami dari Tim COVID P2M BNK Kuantan. Masih mau pakai narkoba? Oh.